Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi ya, bincang-bincang tentang kacang tujin Sakinah Jayan ya. Ini ada kacang tujin yang organik tanpa penyedap, yang sedap tanpa penyedap ya. Olah rumahan sendiri. Ya, kita kerjakan dengan beberapa orang yang membantu dalam usaha kacang tujin ini ya. Insya Allah kacang tujin ini ori ya, tanpa ada penyedap ya. Ya, kita hanya bermain dalam herbal saja ya, seperti bawang putih, kemudian daun jeruk, tambah garam gitu saja guys ya. Harga terjangkau ya, ada berbagai kemasan ya, ada yang toples ya, ada juga yang kemasan kafe ya, kemasan kafe. Nah ini dia. Nah, kita boleh pesan mana yang kira-kira kita pas untuk memakainya. Nah, okay. Ya. Nah, ini dia kita kacang tujin Sakinah Jayan. Bincang-bincang kita masalah kacang dan juga masalah hal-hal yang lain barangkali yang bisa kita lakukan ya. Sebagai info saja bahwa di daerah kita ini Pekanbaru ya, kasus-kasus yang hari ini agak tinggi dalam kasus perceraian ya, kasus perceraian ya, Pekanbaru termasuk tinggi ya. Kok masalah pergi pula larinya kepada kasus perceraian, tapi tidak apalah ya. Guys, sebagai kita ini manusia yang akan melangsungkan pernikahan, punya keinginan besar gitu kan. Tapi dalam realitanya banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, tak sesuai dengan diharapkan ya. Begitu melangsungkan pernikahan ya, rupanya tidak seindah yang dibayangkan ya, penuh dengan hadangan-hadangan, tantangan sana sini yang berujung dengan perceraian. Nah, ini kembali pada kacang. Ini adalah kacang dalam bentuk kemasan di kafe atau di market ya. Jadi juga dalam bentuk toples, isinya setengah kilo dengan toples ya. Kembali kita bincang-bincang lagi bahwa pernikahan adalah suatu ibadah yang paling terpanjang ya, yang dilaksanakan oleh sepasang insan laki-laki dan perempuan ya. Tujuan pernikahan bagaimana seseorang itu mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi malah di akhirat. Tapi realitanya Masya Allah ya, pesta besar-besaran ya, kemudian tak lama bercerai. Kasihan kita ya. Nah, lalu yang mesti kita koreksi bagaimana sebetulnya pernikahan ya. Kenapa orang gagal dalam menikah ya, padahal ketika menjelang menikah sudah kebayang bagaimana indahnya setelah berumah tangga ya, susah senang kita bersama. Tapi itulah kenyataannya. Maka yang mesti kita renungkan agar pernikahan kita ini langgeng ya, mesti kita renungkan agar kita langgeng. Yang pertama itu adalah motivasi kita dalam menikah ini ya. Apa yang mendorong kita menikah ini? Nah, ini yang mesti kita renungkan kembali, baik yang akan menikah ya ataupun pengantin lama yang akan diperbaharui. Nah, ya. Maka dalam pernikahan ini motivasinya mesti kita lihat adalah satu, kenapa kita menikah ini ya, apa landasan kita menikah? Apakah hanya sekedar biologis saja gitu kan ya, apakah hanya untuk memproduksi atau melahirkan anak generasi saja ya. Pernikahan jauh lebih besar daripada itu ya. Pernikahan adalah lebih besar daripada itu, yang mesti kita koreksi
dan kita luruskan adalah niat kita menikah. Kenapa kita menikah? Ya, menikah ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, satu perintah Allah. Maka Allah katakan wa ankihu ayyama minkum. Ya, nikahilah, kawinkanlah orang-orang yang lajang di antara kalian itu. Fasolihina min ibadikum wa imaikum. Dan juga orang-orang yang sudah pantas untuk menikah dari hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan. Ini perintah Allah. Ya, maka yang mesti kita sadari betul bahwa pernikahan ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, pernikahan ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya, sunnah Nabi SAW. Oh ya, ini kacang tujinya. Ya, kembali gini kacang tujin. Ya, kacang tujin ini ya bisa ditaruh di kafe segala macam. Ya, atau dalam bentuk kemasan toples juga ada. Bermakai bermacam-macam kemasan. Ya, kemasan. Ya. Ya, kita lanjutkan ya, bahwa motivasi atau niat menikah itu yang pertama dia mesti karena Allah, itu sadar perintah Allah. Wa ankihu ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum. Kawinkan, nikahkanlah salah seorang yang lajang di antara kalian, ya. Kemudian yang sudah pantas untuk menikah, apakah dia hamba sahaya laki-laki atau perempuan. Kemudian dasar menikah itu adalah bahwa menikah itu adalah sunnah Nabi. Nah, maka Nabi katakan ya ma'syaral sabab man istata'a minkum ba'ah falitazawwad. Siapa yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Yang ketiga, nikah ini adalah ibadah. Nah, ketika dasar ini yang jadikan pernikahan, insya Allah pernikahannya langgeng. Dia adalah perintah Allah, dia adalah sunnah Nabi, dia adalah ibadah. Nah, ikatlah pernikahan dengan ini. Ya, ketika sepasang suami istri ini sudah ijab kabul, maka ibarat dua pasang sayap yang akan terbang dalam rangka apa? Dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ya, dan jadikan pernikahan itu ibadah. Maka disitulah nanti susah senangnya pernikahan akan bisa dilalui. Ya, tidak ada pernikahan yang istilahnya yang akan mulus begitu saja. Pasti ada rintang-rintangan. Tapi ketika diikat, sadari bahwa perintah Allah diantaranya menikah. Maka bawalah pernikahan ini, keluarga ini dalam perintah-perintah Allah. Ya, segala aturan dalam melaksanakan pernikahan ikuti. Ya, pada suami karena ini perintah Allah, kepada istri perintah Allah, maka bawalah rumah tangga ini sesuai dengan keinginan Allah. Hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga. Ya, kemudian jadikanlah ibadah. Setiap hal-hal segala sesuatu dalam pernikahan itu adalah ibadah, dan pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Ya, ketika ini kita laksanakan, insya Allah pernikahan kita akan langgeng. Dan niatkan ya pasangan ini bukan hanya pasangan di dunia, tapi bagaimana dia menjadi pasangan sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Ya, ini dia kacang tujin kita. Ya, kacang tujin ya sakinah jaya. Berbagai porsi, ada yang toples, ada yang kecil, dan juga ada yang dalam bentuk kemasan. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.